Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya. Jadi beritanya menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema baru bagi P3K gitu ya. Jadi skema baru ini sebenarnya sudah sering digembar-gemborkan gitu ya, terkait dengan adanya P3K paruh waktu. Jadi harapannya dibukanya atau direkrutnya para honorer menjadi P3K paruh waktu ini untuk mencegah terjadinya PHK gitu ya. Jadi bagi para honorer atau tenaga non ASN yang tidak bisa lolos atau diterima sebagai P3K penuh waktu, mereka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dan tentunya nanti waktu kerjanya akan bisa lebih fleksibel. Kemudian anggaran dari negara untuk menggaji para P3K ini juga tidak terlalu berat. Dan hal-hal lain yang tentunya saat ini masih dalam proses perencanaan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan instansi terkait lainnya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan skema baru P3K ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pemerintah yang sampai dengan saat ini ya masih menyiapkan skema baru berkaitan dengan P3K gitu ya. Diberitakan oleh galamedianews.com, judulnya, "Wow, pemerintah siapkan skema baru untuk P3K. Gaji, tunjangan, dan fleksibilitas kerja terungkap." Kita coba bacakan ya. Pemerintah terus berupaya menyusun kebijakan terkait pengelolaan pegawai pemerintah, termasuk rencana penting mengenai PNS dan P3K. Setiap tahunnya, wacana ini terus didiskusikan secara rinci seiring dengan proses perekrutan dan penyesuaian anggaran. Gaji dan tunjangan P3K 2024 berapa besarnya? Tahun ini pemerintah telah merancang skema yang mencakup kenaikan gaji bagi PNS dan P3K. Sebagai informasi, tahap kedua seleksi P3K akan dimulai pada 17 November 2024. Bagi lulusan S1, berapa besar gaji yang akan diterima dan apa saja tunjangannya? Gaji P3K terbaru tahun 2024 diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2024. Yang mengubah ketentuan sebelumnya dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Aturan ini memastikan P3K berhak atas gaji yang sesuai dengan masa kerja minimal 1 tahun. Skema baru, P3K paruh waktu dan penuh waktu. Untuk mendukung tenaga honorer dan meningkatkan efisiensi, pemerintah memperkenalkan P3K paruh waktu sebagai alternatif dari P3K penuh waktu. Ini diharapkan menjadi solusi bagi tenaga honorer yang menghadapi penghapusan status mereka dengan opsi bekerja paruh waktu atau penuh waktu. Apa bedanya P3K paruh waktu dan penuh waktu? 1. Gaji lebih efisien. Gaji P3K paruh waktu dirancang lebih ringan bagi anggaran negara. Besarannya tidak akan melampaui gaji tenaga honorer yang akan dihapuskan. 2. Fleksibilitas waktu kerja. P3K paruh waktu memiliki jadwal kerja yang tidak mengharuskan mereka hadir di kantor sepanjang hari. Jadwal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan. 3. Keuntungan fleksibilitas. Pegawai P3K paruh waktu tetap berstatus sebagai ASN dengan kedudukan lebih tinggi dibandingkan honorer. Mereka juga memiliki keleluasaan untuk melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan. Pegawai paruh waktu diberikan kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu setelah memenuhi evaluasi kinerja dan persyaratan administrasi. Kehadiran skema paruh waktu ini diharapkan mampu mempertahankan tenaga honorer tanpa membebani anggaran pemerintah secara berlebihan. Aturan gaji tenaga honorer. Apa yang diatur PMK nomor 83 tahun 2022? Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2022 menetapkan standar biaya yang menjadi panduan dalam penyusunan APBN. Salah satu elemen penting dalam PMK ini adalah pengaturan gaji tenaga honorer dengan kisaran 2 juta hingga 5.610.000 rupiah per bulan. Faktor penentu besaran gaji. 1. Kualifikasi pendidikan.
Gaji honorer dipengaruhi oleh jenjang pendidikan seperti SMA, D3, atau S1. 2. Jenis pekerjaan. Besarnya honorarium disesuaikan dengan kompleksitas dan tanggung jawab pekerjaan. 3. Wilayah kerja. Lokasi kerja juga mempengaruhi gaji, terutama di daerah terpencil atau dengan kondisi khusus. Efisiensi dan transparansi anggaran. PMK ini mendukung pengelolaan anggaran yang fleksibel dan efisien, terutama dalam mengatasi penghapusan tenaga honorer. Standar biaya masukan dalam PMK memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap transparan dan bertanggung jawab. Seleksi P3K 2024 tahap 2. Siapkan diri Anda. Seleksi P3K tahap 2 akan membuka peluang bagi pelamar prioritas dan tenaga non-ASN yang memenuhi kualifikasi tertentu. Pendaftaran tahap pertama telah ditutup pada 20 Oktober 2024. Namun, Kementerian Agama memberikan waktu hingga 4 November 2024. Untuk tahap kedua, hanya tenaga non-ASN yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti seleksi. Pastikan Anda mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dan periksa apakah Anda memenuhi kriteria. Jadi, apakah Anda siap menghadapi seleksi P3K dan meraih peluang baru di tahun 2024? Jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan skema baru yang sampai dengan saat ini masih terus digodok ya, masih terus dibahas oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian PAN-RB, BKN, dan tentunya instansi-instansi terkait lainnya. Jadi, apakah benar akan langsung diterapkan berkaitan dengan P3K paruh waktu ini? Kita tunggu aturannya ya. Dan semoga ya yang penting tidak ada PHK, itu aja dulu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.